Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan proposal kewirausahaan kimia yang berjudul Masker Green Tea. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anistasa Nimatur Rohmah, NIM 12121939094 dari kelas Tadris Kimia 5A. Yang pertama yaitu latar belakang. Jerawat adalah suatu masalah kulit yang umum terjadi pada usia remaja yang dapat berdampak terhadap kerusakan jaringan kulit berupa pori-pori kulit terinfeksi, membengkak, merah, dan terkadang mengeluarkan nanah dan timbulnya rasa nyeri. Selain itu, jerawat juga menyebabkan kepercayaan diri seseorang menurun akibat flek hitam bekas jerawat. Hal tersebut mengakibatkan banyak remaja yang mencoba berbagai cara untuk mengurangi bahkan menghilangkan jerawatnya, baik dengan menggunakan kosmetik, membeli obat anti jerawat, hingga menghabiskan waktu dan uangnya untuk melakukan perawatan. Namun tak jarang, produk anti jerawat yang beredar di pasaran tidak semuanya aman digunakan. Terkadang, produk anti jerawat mengandung bahan-bahan kimia berbahaya bagi kesehatan tubuh ataupun kulit. Akibatnya, bukan jerawat yang hilang, tapi justru memunculkan radang yang lebih parah pada wajah. Sehingga, muncullah ide bisnis masker organik seperti masker green tea. Karena daun teh pada bagian pucuknya mengandung senyawa yang larut dalam air seperti katekin. Katekin termasuk dalam senyawa polifenol, yang mana polifenol di dalam teh hijau merupakan antioksidan yang kuat serta dapat membantu mengatasi peradangan jerawat. Selanjutnya yaitu strategi pemasaran. Yang pertama, sasaran konsumen. Sebagai permulaan, sasaran utama pemasaran adalah mahasiswa UIN 1 itu sendiri. Mengingat mahasiswa UIN 1 ini tergolong banyak, ini bisa menjadi sasaran yang tepat untuk permulaan. Setelah itu bisa meluas ke masyarakat Tulungagung. Yang kedua, produk. Produk yang akan dihasilkan adalah masker organik berupa masker green tea. Masker ini sangat cocok bagi wanita, khususnya remaja yang memiliki masalah kulit seperti jerawat, pori-pori membesar, ataupun masalah kulit lainnya. Dan masker organik ini diproduksi tanpa bahan pengawet atau bahan kimia. Selanjutnya yaitu harga. Masker green tea ini akan dijual dengan harga Rp10.000 untuk kemasan 30 gram dan Rp15.000 untuk kemasan 60 gram. Harga masker green tea ini tergolong murah dibandingkan produk masker lain. Tempat produksi masker green tea ini diproduksi di Desa Jatimulyo, Kecamatan Kauman, Tulungagung. Promosi dan pemasaran masker green tea ini dilakukan dengan cara offline dan online. Promosi secara offline dilakukan dengan media cetak seperti menyebarkan brosur, melalui koran, dan lain-lain. Sedangkan secara online melalui sosial media seperti melakukan paid promote Instagram selebgram di Tulungagung. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Masker green tea ini dibuat dari bahan alami sehingga tidak berbahaya untuk wajah dibandingkan masker-masker lain. Karena masker green tea ini bersifat alami, masker ini menarik banyak khasiat. Selain untuk mengatasi jerawat, masker green tea ini juga bermanfaat untuk melembabkan kulit dan mengatasi kulit yang berminyak. Yang kedua, kelemahan. Skala produksi barang terbatas sehingga terkendala untuk memenuhi kebutuhan pasar. Hal ini dapat diminimalisir dengan menambah jumlah tenaga kerja sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar. Yang ketiga, peluang. Produksi masker dari teh hijau di wilayah Tulungagung belum banyak. Dan remaja-remaja sekarang banyak yang memiliki masalah tentang jerawat. Yang keempat, ancaman. Melihat potensi teh hijau sebagai masker menyebabkan banyaknya pengusaha yang lebih besar yang menjual produk yang sama. Dari uraian analisa SWOT masker green tea di atas dapat diprediksikan bahwa pengembangan usaha ini akan mendapat sambutan yang baik serta memiliki prospek usaha yang baik.
Selanjutnya yaitu proses produksi. Yang pertama, mencuci daun teh hijau yang tersedia sampai bersih. Selanjutnya, menghaluskan daun teh hijau yang telah diberi air sedikit demi sedikit menggunakan blender. Selanjutnya, kemudian menyaring larutan daun teh hijau menggunakan alat penyaring yang telah disediakan ke wadah atau ember sehingga terpisah dari ampasnya. Lalu didiamkan selama 2 hari 2 malam hingga mendapatkan sari daun teh hijau. Selanjutnya setelah 2 hari 2 malam, memisahkan atau mengambil endapan sari teh hijau dari air di atasnya. Selanjutnya, menjemur endapan dari daun teh hijau sampai kering menggunakan tempat pengering. Lalu, setelah kering, mencampur sari daun teh hijau dengan sari tepung beras dan susu bubuk menggunakan mixer besar hingga semua bahan-bahan tercampur rata. Langkah terakhir yaitu mengemas masker green tea dalam plastik kemasan yang telah diberi label nama produk, kemudian dipres menggunakan alat pres. Selanjutnya, biaya alat bahan. Alat seperti sewa tempat, blender, mixer, dan lain-lain totalnya Rp2.870.000. Bahan seperti daun teh, sari tepung beras, susu bubuk, dan lain-lain totalnya Rp8.175.000. Biaya lain-lain seperti transportasi, listrik, iklan, dokumentasi, dan lain-lain totalnya Rp955.000. Jadi total keseluruhan yaitu Rp12 juta. Yang terakhir yaitu rencana anggaran. Penentuan harga jual yaitu untuk kemasan 30 gram dijual dengan harga Rp10.000, sedangkan untuk kemasan 60 gram dijual dengan harga Rp15.000. Target penjualan. Target penjualan per hari yaitu 10 kemasan 30 gram dan 5 kemasan 60 gram. Jadi total per hari ditargetkan untuk mendapatkan Rp175.000, sedangkan untuk target sebulan Rp5.250.000. Perhitungan laba. Untuk kemasan 30 gram mendapatkan laba Rp7.900.000, sedangkan untuk kemasan 60 gram mendapat laba Rp10.800.000. Jadi bisa diperkirakan keuntungan atau laba dari penjualan masker green tea ini lebih dari 50%. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.